7 Februari pukul 10 malam di Kompas TV. Macan masuk ke permukiman warga kembali terjadi setelah sempat terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kali ini, seekor macan masuk ke permukiman warga di Lahat, Sumatera Selatan. Usai menggelar OTT di Depok, Jawa Barat, KPK menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Depok Iwayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua Bambang Setiawan dalam kasus suap terkait pengurusan eksekusi sengketa lahan. Terpantau berada. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Bencana tanah bergerak di Desa Pandasari, Tegal, Jawa Tengah mengakibatkan hampir 500 rumah rusak. Pemerintah daerah setempat telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. Salam jumpa saudara, hari ini 7 Februari 2026. Anda bersama kami dalam Kompas Petang hanya di Kompas TV yang hadir di channel 11 layar televisi Anda. Saya Tifal Solesa. Saya Cindy Permadi, inilah Kompas Petang selengkapnya. Informasi pertama kami ajak Anda ke Ngawi, Jawa Timur. Saudara, kecelakaan beruntun di ruas tol Ngawi, Jawa Timur yang melibatkan 2 bus, 1 truk dan 1 mobil terjadi pada Sabtu siang. Akibat kecelakaan ini, 3 orang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Ya Allah, astagfirullah. Astagfirullah, ya Allah. Astagfirullah, ya Allah. Video amatir warga ini merekam detik-detik pasca terjadinya kecelakaan beruntun di kilometer 576 ruas tol Ngawi, Jawa Timur, Sabtu siang. 4 kendaraan yang terlibat kecelakaan, yakni bus bernama Lambung Bagong, bus Rosalia Indah, 1 mobil CRV dan 1 truk pengangkat buah. Kecelakaan bermula saat bus Rosalia Indah melaju melambat dari timur ke barat karena ada perbaikan jalan tol. Setibanya di lokasi kejadian, diduga pengemudi bus kurang berhati-hati sehingga membentur mobil yang mengakibatkan benturan tabrak belakang yang melibatkan 4 kendaraan lainnya. Akibat kecelakaan ini, 3 orang mengalami luka dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Ngawi. Seluruh bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi petugas ke unit Laka Lantas Polres Ngawi. Ya Allah, astagfirullah. Astagfirullah, ya Allah. Semua berawal, kecelakaan ini berawal dari kurang antisipasinya bis Bagong karena di depan ada pekerjaan aspalan, perawatan jalan rutin di tol. Ya, di paling depan Bagong yang akhirnya di belakangnya itu kurang bisa menjaga jarak. Di belakang ada kendaraan yang muat durian, truk muat durian. Belakangnya lagi CRV, belakangnya lagi bis Rosalia Indah. Dari ketiga itu dikarenakan tidak bisa mengantisipasi karena bis Bagong yang mendadak, akhirnya terjadilah. Untuk korban benar? Korban saat ini luka ringan, ada 3 korban, 2 dari CRV, 1 dari kernet truk yang muatan buah.
Kita ke berita lain, saudara. Warga Lahat, Sumatera Selatan dikejutkan dengan kemunculan seekor macan dahan yang masuk ke permukiman. Peristiwa yang Anda lihat tadi terjadi di Desa Talang Berangin, Kelurahan Bandar Agung, Kabupaten Lahat, Kamis pagi. Awalnya warga mengira hewan itu kucing peliharaan yang hilang. Namun saat dilihat jelas di bawah mobil, ternyata bukan kucing melainkan seekor macan dahan yang bersembunyi. Balai Konservasi Sumber Daya Alam wilayah setempat menjalankan proses evakuasi macan dahan. Sempat ada aksi kejar-kejaran karena macan lolos dari kepungan akibat ramainya warga yang menyaksikan. Kepala Seksi Konservasi Wilayah 2 BKSDA Sumsel Yusmono menduga macan dahan bukan berasal dari alam liar, melainkan sempat dipelihara oleh pihak tertentu sebelum akhirnya lepas. Berada di tengah-tengah kota dan di tengah-tengah pemukiman yang cukup padat, sehingga jauh dari hutan sebagai habitat macan dahan. Jadi kecil kemungkinan kalau ini adalah macan dahan yang liar. Ini adalah kemungkinan besar, ya dugaan kami itu adalah piaraan yang lepas. Begitu sudah sehat, kita akan lakukan proses rehabilitasi untuk kemudian kita lepas liarkan kembali di alamnya. Di Bandung, Jawa Barat, macan tutul yang sempat masuk ke perkampungan warga sudah dibawa pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam setempat. Macan tutul akan dibawa ke pusat rehabilitasi untuk diperiksa lebih lanjut. BBKSDA Jawa Barat menyatakan wilayah Maruyung atau tempat macan tutul berkeliaran berdekatan dengan gunung yang menjadi habitat dari macan tutul ini. Macan tutul itu adalah satwa dilindungi, sehingga sudah dilakukan penanganan agar macan tutulnya tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, diantaranya ada dilukai ataupun dibunuh. Justru masyarakat sini mengetahui bahwa di sini ada gitu, masih habitat macan tutul begitu. Kalau masyarakat yang di sini sering melihat gitu, dari zaman dulunya memang ada, dan itu wajar sekali ya. Kurang dari 6 bulan terakhir, 2 kali macan tutul masuk ke permukiman warga. Kamis kemarin, seekor macan tutul masuk ke dalam desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung Barat. Macan tutul ini sempat berusaha kabur, namun terjepit di antara pagar dan tembok rumah. 2 orang terluka saat mencoba mengevakuasi macan tutul yang berusaha mengamuk. 2 jam karena terbentur alat dan ruangan yang di tempat ini tuh susah, jadi perlu ada alat untuk memotong besi. Dan yang saya tahu, saya sendiri sudah melihat ada 2 usia di bawah 50 dan di atas 40. Apanya Pak? Tangannya kegigit, gigit parah. Yang satu parah banget, yang satu ya cuma paling sekitar 20 cm. Terus yang satu lagi di punggung, tapi nggak tahu, saya nggak nyaksikan. Pak, itu digigit atau dicakap? Digigit. Oktober tahun lalu, macan tutul Jawa justru masuk ke dalam kamar hotel di Bandung. Proses evakuasi satwa liar yang dilindungi ini pun berlangsung dramatis dan memakan waktu cukup lama.
Walhi Jabar menduga masuknya macan tutul ke permukiman warga diduga berkaitan dengan kondisi luasan hutan Jabar yang terus menyusut sehingga satwa terancam kehilangan habitatnya. Tim Liputan, Kompas TV. Kami diskusikan fenomena macan dahan yang masuk ke permukiman warga Lahat Sumatera Selatan ini bersama Kepala Seksi Konservasi Wilayah 2 BKSDA Sumatera Selatan Yusmono. Pak Yus, selamat sore dengan Tifal di studio, Pak. Selamat sore, Pak. Oke, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Sebelumnya sempat disampaikan dugaan bahwa macan dahan ini dipelihara warga. Sudahkah ini dikonfirmasi siapa pemiliknya, Pak? Sampai saat ini kita masih menelusuri apakah itu memang peliharaan warga atau memang dari hutan sekitar. Itu baru dugaan kami, tetapi kita belum bisa memastikan. Sampai sekarang kita masih terus melakukan penelusuran dari mana asal macan dahan ini, gitu kan. Jadi itu belum kita pastikan. Sampai keluar ada dugaan itu, oke, walaupun dugaan dan ini masih ditelusurin, tapi hal apa yang menjadi tolok ukur? Oh, ini tampaknya memang ada upaya, ada arahnya ke sana begitu, Pak. Apa bukti yang menguatkan ke situ? Ya, itu karena lokasinya itu berada di pusat kota Lahat, yang cukup ramai, dan itu lokasinya juga pemukiman yang padat. Jadi terus kemudian agak jauh dari hutan, sehingga dugaannya itu memang berasal dari sekitaran situ, dari sekitaran warga situ. Itu yang mendasari dugaan kami. Tetapi itu kita masih telusuri juga apakah memang itu peliharaan ataukah tidak, gitu kan. Dan kalau kemudian itu terbukti dan pemiliknya, kalaupun benar dugaan itu terbukti dan pemiliknya diketahui, sanksinya bakal gimana, Pak? Ya, kita serahkan kepada mekanisme hukum karena ini merupakan satwa yang dilindungi oleh undang-undang, sehingga ini ada sanksi hukum. Nah, dalam hal ini kita akan lakukan ini apakah kita akan konsultasikan apakah kemudian ini bisa akan diproses lebih dalam, lebih lanjut ya secara hukum, ataukah kemudian ada sanksi-sanksi yang lainnya gitu. Oke, Anda mau mengatakan bahwa ini bakal harus dikoordinasikan lagi dengan Polres tempat begitu? Ya, pihak-pihak terkait gitu kan. Melihat fenomenanya ini, Pak, hewan liar bisa masuk ke permukiman warga sebatas karena alam yang diusik, atau gimana publik bisa membaca ini, melihat indikator-indikator yang berpeluang bisa memicu hal peristiwa semacam ini, Pak? Ya, di Lahat itu kan hutan-hutannya itu juga merupakan habitat macan dahan. Jadi memang kemungkinan bahwasannya macan dahan itu berasal dari hutan di sekitar Lahat itu memang bisa. Dan saat ini kan pembangunan juga semakin banyak, dan juga banyak yang habitat di terutama habitat macan dahan ini terjadi ada beberapa yang kemudian menjadi perkebunan masyarakat, gitu kan, seperti itu. Ataupun kemudian terusik, hal ini menjadi terusik gitu, sehingga menyebabkan beberapa satwa yang berubah daripada pola perilaku dan juga sebarannya seperti itu. Sehingga kalau kemudian muncul lagi fenomena seperti ini, Pak, hewan liar masuk ke permukiman warga, apa langkah warga yang perlu dan bijak dilakukan? Karena kan visualnya tampak panik nih kalau ada hewan liar masuk ke permukiman mereka. Ya, pertama harus menjauh, jaga jarak, harus tetap waspada. Kedua, kemudian itu disadari bahwa itulah satwa dilindungi, sehingga tidak boleh dilukai dan apalagi sampai dibunuh. Nah, hal yang pertama adalah kita harus warga melaporkan kepada kami, Balai KSDA Sumatera Selatan, untuk segera dilakukan evakuasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesejahteraan satwa seperti itu. Baik, Pak Yus, terima kasih banyak sudah berbagi informasi dan perspektif bersama kami. Selamat sore, Pak. Informasi usai jeda, Saudara. Mobil mewah yang dikemudikan seorang pelajar menabrak warung dan melukai dua pemuda yang sedang berada di lokasi.
Kami juga mencermati bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Tegal, Jawa Tengah yang mengakibatkan hampir 500 unit rumah rusak. Pemda setempat menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. Tetap di Kompas TV. Ramadan berawal